Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar hal-hal yang baru. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting bagi dalam kehidupan kita sebagai remaja di era modern, yaitu menjauhi pergaulan bebas dan larang mendekati zina. Tema ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kehormatan diri, masa depan, dan tentunya menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Kita akan belajar bersama bagaimana memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang mendekatkan pada keburukan dan bagaimana menjadi generasi muda yang kuat, berkarakter, dan tetap relevan di tengah tantangan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih selalu senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan, kesempurnaan Islam dan iman, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka menunaikan salah satu tugas sebagai hamba Allah, yaitu mencari ilmu. Yang kedua, salawat dan salam, marilah kita tak henti-hentinya untuk kirimkan kepada junjungan kita Habibullah Muhammadur Rasulullah SAW. Semoga dengan selalu kita bersalawat kepada beliau, kita bisa mendapatkan syafaatnya ila zaman kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan pada kesempatan kali ini mendapatkan pahala dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, kesempatan pada kali ini termasuk materi bab 2 tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Yang melatar belakangi daripada materi kita kali ini yaitu membahas pergaulan bebas, adab berpakaian dengan segala konsekuensinya, bagaimana cara kita untuk menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina. Kaitan dengan judul kita pada kesempatan kali ini, sesuai dengan juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra surah ke-17 ayat 32 dan Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah An-Nur surah 24 ayat 2 juga dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki didera
masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Analisis dari isi kandungan Quran Al-Isra surah ke-17 ayat 32 ini. Pertama, janganlah kamu mendekati zina. Maksudnya adalah Islam memerintahkan kepada kita semua agar senantiasa untuk menjauhi segala sesuatu yang bisa mengundang terjadinya perbuatan zina. Jadi hal-hal terjadinya sesuatu perbuatan zina itu ada beberapa poin. Yang pertama, memandang perempuan yang bukan mahramnya. Yang kedua, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Berpakaian tidak menutup aurat. Melihat film yang mengumbar aurat dan lain-lain. Dan B, menjauhi segala bentuk pergaulan bebas. C, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan keburukan. Yang pertama, merusak tatanan kehidupan hukum dan sosial. Yang kedua, merusak harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, menimbulkan penyakit sosial. Pada Quran surah An-Nur, sedangkan analisis isi kandungan Quran surah An-Nur surah 24 ayat 2, asbabun nuzul, Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2, asbabun nuzul, Quran surah An-Nur ke-24 ayat 2 ini diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur yang bersumber dari Mujahid ketika Allah mengharamkan zina. Di sekitar mereka banyak wanita pezina yang cantik. Kemudian turunlah ayat tersebut yang menegaskan bahwa wanita pezina hanyalah dikawini oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Pada Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan pertama, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Pelaku zina diberikan hukuman yang dikenakan hukuman kedua pelaku zina. Kemudian jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, maka hukumannya didera 100 kali tanpa balas kasihan. Dan kemudian jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, maka hukumannya rajam, yaitu dilempari batu setelah setengah badan hingga meninggal. Pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang. Ada beberapa adab cara berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertama, memahami adab berpakaian menurut ketentuan Islam. Yang kedua, menghayati adab berpakaian menurut Islam. Yang ketiga, menerapkan adab berpakaian menurut Islam. Sedangkan terakhir, membiasakan adab berpakaian menurut Islam. Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah setempat. Jadi pada hakikatnya bahwasannya sesuatu yang terjadinya zina diawali dari pergaulan bebas. Maka dari itu kita semaksimal mungkin berupaya untuk kemudian menghindari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada pergaulan bebas yang akan mengarah kepada perbuatan zina. Ada beberapa faktor penyebab pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pertama, faktor dari dalam itu meliputi yang pertama lemahnya pemahaman terkait tentang iman dan Islam. Bisikan setan, pola pikir, rasa ingin tahu dan ingin mencoba.
lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Sedangkan yang kedua, faktor penyebab pergaulan bebas ataupun pergaulan zina, faktor dari luar. Pertama, paham sekularisme dan liberalisme di kalangan masyarakat. Lemahnya kontrol dari orang tua. Jadi kita juga tidak sepenuhnya untuk kemudian menyalahkan seorang anak yang ketika misalnya dia terjerumus ke dalam pergaulan bebas sampai kemudian melakukan perbuatan zina, tetapi juga kita melihat sejauh mana peran orang tua dalam mengawal dan mengontrol keberadaan atau tingkah laku seorang anak dalam pergaulan sehari-hari. Ketiga, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh media massa, minimnya sarana pengembangan aktivitas remaja. Tentu ketika seseorang melakukan perbuatan zina dan terjerumus dalam pergaulan bebas, tentu ada dampak negatif akan berakibat bagi pelaku zina tersebut. Pertama, melemahnya ketahanan iman, malas beribadah, pergaulan lawan jenis yang permisif, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, terjangkitnya penyakit kelamin, HIV dan AIDS, terjadinya tindak kekerasan. Manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Dari sejak awal tadi pembahasan terkait pergaulan bebas dan larangan mendekati zina, paling tidak mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal perbuatan tersebut, sehingga ada dampak manfaat dan hikmah dari pelajaran kita, yaitu pertama, terhindar dari penyakit kelamin, kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kemudian mendekati zina, itu adalah salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari penyakit kelamin, terjaganya nama baik keluarga, terhindar dari aib memalukan, jiwa dan raga tetap bersih. Jadi itulah beberapa pembahasan terkait materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga dari awal pembahasan sampai dari akhir pertemuan kita pada kali ini menjadikan kita sebagai insan-insan atau manusia-manusia yang bisa menjaga diri, yang bisa menjaga kehormatan bagi keluarga, orang tua secara umum, kepada lingkungan kita masyarakat, terhindar dari pergaulan bebas dan mendekati perbuatan zina. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa memberikan kesempatan kepada kita semua, kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa lagi berkumpul dan bertatap muka di tempat ini. Dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.